Halo kan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop gaming punya Asus di tipe ROG Strix G16 yang paling murah dengan dapur pacu pakai prosesor Intel. Lucunya gini bro ya, semurah-murahnya ROG tetap aja harganya juga di bawah di atas 20 jutaan rupiah. Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Inilah dia Asus ROG Strix G16 G615CHR yang harganya dibanderol mulai di angka 26 jutaan rupiah. Nah dari sini, buat teman-teman yang kurang cocok dengan spek ini, nantinya si ROG ini juga punya 8 buah varian dengan prosesor Intel. Terendahnya, seperti yang saya bahas ini, dia pakai prosesor Intel i7 14650X, pakai VGA RTX 5050. Tertingginya, dia pakai prosesor Ultra 9275X, VGA-nya pakai RTX 5080. Monggo, silahkan dipilih aja. Nah, tapi hasilnya sini bro ya. Menariknya kalau kita ngebahas laptop punyanya ROG, selalu aja ada pro dan kontra. Umumnya mereka itu bahas bahwa laptop ROG ini secara harga dia itu overpriced. Nah, pendapat ini menurut saya ada benernya, tapi kita juga harus bijaksana untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Alasannya gini bro ya, untuk laptop dengan brand ROG ini, dia itu menurut saya eksklusivitasnya lebih tinggi dibandingkan TAF. Karena laptop ini memiliki ekosistem yang jauh lebih luas dan diposisikan oleh Asus sana, dia itu adalah brand top tier alias seri tertinggi untuk lini produk yang memang benar-benar bagus dan mahal. Terus laptop ini juga punya purna jual paling tinggi. Nah ini kalau kita lihat dan dianalisa di merek lain itu dia nggak ada yang seperti ini. Contoh mungkin yang paling dekat. Kalau kita ngomong punya si Legion itu dia memang punya lini produk banyak, tapi dia nggak punya motherboard. Lah kalau kita ngomongin Asus ROG, dia itu semua seri gamingnya ada, mulai motherboard, casing, monitor, lalu untuk konsolnya juga ada, dan mereka semua harganya nggak ada yang murah sama sekali. Jadi saya bisa bilang mungkin ROG ini ambisinya adalah memang memimpin pasar gaming supaya dia ini membawa keuntungan yang gede, dan yang buat atau yang pakai produknya mereka juga bangga dengan produk ROG seperti ini. Nah dari sini kalau kita lihat secara performa laptop ROG yang saya bahas ini dia udah bener-bener gacor karena pakai dapur pacu Intel i7 14650X. VGA-nya dia pakai RTX 5050, VRAM 8GB DDR7 dengan TGP sebanyak 115 watt, RAM udah dikasih 16GB DDR5, penyimpanan dikasih 512. Nah, secara performa kalau kita lihat dari pengujian benchmarking waktu bermain game, laptop ini untuk semua gaming AAA, dia itu settingannya bisa mentok kanan, terus FPS-nya rata-rata udah di atas 100-an. Dan tentunya pas kita main, wah itu cukup playable sekali. Berikutnya ini kalau kita lihat dari segi opsi upgrade, laptop ini dia juga memudahkan kalian. Teman-teman nggak butuh OP alias
cukup pakai tangan kosong, kita bisa buka casing bagian belakang, terus tinggal nambahin tuh RAM, bisa tinggal tambahkan karena bawaannya itu 1 keping, maksimalnya laptop ini bisa di angka 64 GB. Lalu penyimpanannya si ROG Strix G16 ini juga bisa pakai dual slot, maksimal per slotnya bisa diisi 2 TB, jadi total bisa 4 TB. Lalu untuk softwarenya laptop ini juga lengkap, dibekali Windows 11 plus Office Home 2024, dan kalau kita pakai laptop ini adem bro, karena dia juga udah didukung sama sistem cooling jempolan, pakai triple fan, exhaustnya ada 2 di bagian belakang sini, lalu super permukaan di laptop ini pas digepur yang berat-berat, wah dia itu stabil sekali bro, hanya mencapai di angka 43 hingga 44 derajat Celcius. Misal kalian mau lihat dari suhu HW monitor, teman-teman bisa lihat data seperti ini. Kemudian kalau kita lihat secara fungsi bro ya, selain laptop ini enak untuk kebutuhan gaming, untuk kebutuhan software berat dia juga nyaman. Contoh, misal teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan video editing, entah pakai Adobe Premiere dan kawan-kawan, dia cukup oke. Kebutuhan untuk grafis desain dia nyaman. Kebutuhan untuk 3D dan juga arsitektur ini pasti masuk kayak AutoCAD dan kawan-kawan. Terakhir, misal kita pakai untuk software engineering dan juga development, laptop ini juga proper. Cuman catatannya, kalau mau lebih maksimal, RAM-nya dimaksimalkan bro, minimal pakai 32 GB atau sekalian diloskan menjadi di angka 64 GB. Lanjut kita akan membahas soal desain. Nah, kalau kita mau soal desain, bro saya daripada beli yang AMD, yang Intel ini tampilannya lebih ganteng bro ya, dibandingkan punyanya AMD. Kalau kalian lihat di bagian ekor sini bro, ini dia menyatu sama body, jadi kayak looks eksklusifnya itu kerasa banget. Full body material laptop ini dia berbahan campuran antara aluminium dan juga plastik ABS. Bobotnya umum seperti ROG pada biasanya, yaitu di angka 2,5 kg dengan ketebalan di angka 2-3 cm. Lalu iPortnya lengkap, terbagi di sisi kiri maupun kanan, termasuk colokan Thunderbolt 4 yang bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan copy paste data besar ataupun untuk DisplayPort. Lanjut WiFi-nya, dia pakai yang WiFi kenceng bro ya, yaitu WiFi 7 plus Bluetooth 5.4. Layarnya nyaman di mata karena dia pakai ROG Nebula Display, resolusi tinggi di angka 2,5K, akurasinya di angka 100% DJI P3 dengan dukungan untuk kebutuhan gaming, yaitu refresh rate di angka 240 Hz. Jadinya untuk kerja desain enak, untuk kebutuhan main game, ini pastinya akan maksimal karena refreshnya cukup tinggi sekali. Lanjut untuk kameranya, laptop ini juga proper untuk kebutuhan meeting online dengan hasil seperti ini. Cek 1 2 3, ini adalah hasil pengujian dari kamera punya ROG Strix G16 G615CHR. Nah, gambarnya bening bro ya, karena dia pakai resolusi 1080p 30 fps. Kemudian secara audio untuk suaranya juga proper, enak untuk meeting ataupun kalian buat live streaming. Selain kameranya bening, ROG Strix G16 ini dia juga punya keyboard yang nyaman dipakai. Cuman layoutnya tidak full size, jadi layout khusus ciri khas ROG seperti ini. Punya kelebihan tombol power terpisah dan juga ada tombol shortcut khusus M1 hingga M5 yang bisa disesuaikan sama kebutuhan. Dia punya warna lampu RGB 4 zona, bisa kita sesuaikan warnanya, termasuk ada leg bar di bagian bawah, dan touchpadnya ini enak pol karena ukurannya gede, akan mempermudah teman-teman. Meskipun tanpa pakai mouse, pakai touchpad ini udah lebih dari cukup. Audionya ini juga jempolan bro, dia pakai Dolby Atmos, misal pakai game juga kerasan jeger. Untuk nonton film, ini juga enak buat nonton rame-rame. Contohnya seperti ini. Lanjut bosku, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini kita akan compare nih si ROG Strix G16 yang kita bahas versus kompetitor dengan tolak ukur sama-sama pakai Intel i7 Gen14 dan juga RTX 5050. Nah, menurut kita pas kita udah riset, yang paling dekat cuman ada di Lenovo Legion. Tipe detailnya adalah Lenovo Legion 515i RX10 HLID yang harganya dibanderol di angka mulai 23 hingga 24 juta rupiah. Nah, dari sini kalau kita lihat, spek punya Legion ini lebih gacor bro, karena dia pakai 14700HX, sementara punya ROG dia 14650HX.
Lalu untuk layarnya, ROG ini juga dia secara kasta mungkin lebih tinggi karena dia pakai OLED. Karena semisal kita bandingkan dijajarin, untuk warnanya itu tetap lebih cerah OLED, meskipun akurasinya sama-sama di angka 100% DCI battery. Nah, cuman kalau kita ngomong soal kebutuhan gaming, ROG lebih unggul karena punya refresh rate di angka 240 Hz dibandingkan punyanya si Legion, yang notabene refresh-nya hanya di angka 165 Hz. Jadi kesimpulannya saya bisa bilang bahwa kalau kita ngomongin soal di awal bahwa ROG ini overprice, itu memang tidak salah. Tapi kalau tolak ukurnya, kita beli ROG karena pride dari produknya, kemudian ekosistemnya sama purna jualnya, teman-teman nggak salah kalau pilih ROG Strix G16. Ya wis, itu aja bro ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya budget di harga segini untuk cari laptop gaming supaya bisa jangka panjang. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke, mantap. Subscribe.